Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahasan atau rangkuman kewirausahaan. Baik, saya perkenalkan nama saya Syarif Rizky, saya kelas 20, prodi informasi kelas A, Universitas Bako. Nah, pertama kita masuk ke teknopreneur. Teknopreneur ini adalah teknologi dan entrepreneur, yang mana entrepreneur masuk dengan potensi kita sebagai basis pengembangan atau pemasaran teknologi untuk sebuah inovasi. Terus teknologi yaitu ada proses, sistem produksi, dan produk. Pertama, proses terdiri dari efisiensi, akurasi, dan inovasi. Terus sistem produksi, adanya teknologi dapat mempermudah kompleksitas. Produk teknologi dapat meningkatkan mutu barang. Nah, di sini ada beberapa contoh tokoh-tokoh entrepreneur. Pertama, Bill Gates, teman-teman sudah tahu ya, yang mengubah dan memperlukan sistem komputer transfer secara kerja penting. Kedua, ada Michael Dell, menemukan cara penjualan produk. Ada Moriarty Sojito, mengembangkan hobi jamu-jamuan dengan teknologi yang memadai proses jamu untuk kosmetik dan obat-obatan. Lanjut ke ini ada contoh juga dari beberapa negara dalam teknopreneur, di Jepang membuat sebuah mobil merek Toyota pada tahun 10. Kedua adalah Korea sama dengan Jepang, dia mengejar kedua adalah Malaysia jadi salah satu negara maju di dunia. Ada Singapura menjadi hubung teknologi informasi dunia maju terus berbasis teknologi. Nah, tidak lupa pula ada Indonesia, itu jumlah usaha kecil berbasis teknologi UKMT yang berkembang pesat. Lanjut ke studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kekayaan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis. Dua, studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kekayaan sebuah proyek yang akan dijalankan. Ketiga, tujuan dari layak dan tidak harus dapat menghasilkan keuntungan layak. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis meliputi studi kelayakan bisnis proses menentukan apakah ide entrepreneur dapat menjadi sukses. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa industri, pasar, organisasi, dan keuangan. Tidak lupa pula rencana oleh berdasarkan studi kelayakan. Lanjut ke aspek kelayakan usaha. Jadi di kelayakan usaha ini terdiri ada beberapa elemen. Ya, tentunya pertama itu pasar dan pemasarannya, terus lingkungannya, tiga ada teknis dan produksinya, manajemen, keuangan, hukum, dan perizinan. Lanjut jenis investasi. Aset finansial investment terdiri dari teori portfolio, dan real investment itu adalah pasar dan pemasaran, teknik produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, dan lingkungan. Jadi di aspek pemasaran terbagi beberapa. Pertama itu mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Kedua, mengenali permintaan konsumen. Ketiga, mengenal penawaran produk maupun. Keempat, mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Kelima, menyusun program pemasaran beserta strateginya. Dan terakhir ada 6, menyusun ramalan penjualan termasuk marketplace dan market share. Lanjut ke mengenal kondisi pasar. Kita juga harus tahu bagaimana pasar itu sih. Pasar persaingan sempurna, biasa pasar itu terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga cara terjual secara individu yang mempengaruhi harga barang pasar. Itu pasar persaingan monopolistik, suatu pasar di mana terdapat banyak perusahaan atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Pasar oligopoli yang memiliki struktur pasar dengan sedikit penjual barang yang dihasilkan pun adalah barang standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Yang satu itu kita bisa lihat di grafik ini. Pertama, satu faktor khusus, dua selera, tiga jumlah penduduk, 4 pendapatan, 5 harga barang itu sendiri, dan 6 harga barang lain yang berhubungan. Lanjut ke strategi pemasaran. Strategi produk. Setiap perusahaan terlebih dahulu harus memilih dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Produk
dapat berupa barang, benda berwujud, dan jasa tidak berwujud. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk-produk. Strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Ingat, harga merupakan salah satu penyebab pelaku tidak produk yang ditawarkan salah dalam menentukan harga. Akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut. Lanjut ke strategi lokasi dan distribusi. Kalau tadi kita melihat strategi harga, kita masuk strategi lokasi karena salah satu sukses sebuah bisnis adalah lokasinya dan distribusi. Jadi penentuan lokasi dan serta sarana dalam prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau stok serta mendistribusikan barang dan jasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Lanjut ke strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing yang terakhir. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak, ada 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Keempat macam sarana promosi itu masuk ke aspek definisi dan produksi. Yang pertama itu menghubungkan antara pasar dengan kapasitas dan teknologi. Kedua, ada proses produksi yang dijalankan. Ketiga, penanganan supply bahan baku. Keempat, itu schedule kerja. Kelima, perencanaan lokasi dan tata letak produksi. Keenam adalah kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Lanjut ke manajemen sumber daya manusia. Nah, analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas terkait dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Lanjut ke perekrutan tenaga kerja. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia, kita juga harus memperhatikan aspek itu perekrutan tenaga kerja. Kenapa saya katakan ini? Karena perekrutan adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat, pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Berbagai cara perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan dapat menggunakan media massa, surat kabar, radio, dan televisi, media sosial, atau melalui website perusahaan sendiri. Tetapkan standar prestasi. Jadi di dalam mengatur sumber daya manusia kita tetap membuat sebuah standar prestasi, karena standar prestasi berarti ada suatu rumusan yang jelas tentang apa yang harus dicapai karyawan. Jadi setidaknya karyawan itu harus mempunyai pencapaian di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, agar supaya barang atau jasa yang ditawarkan itu bisa semakin baik, makin meningkat. Ketika ada salah itu diperbaiki, jadikan solusi, sekaligus membuka kemungkinan lebih besar untuk mendesentralisasikan lebih banyak tugas pada karyawan. Lanjut ke komunikasi dan keterlibatan karyawan. Jadi, karyawan mengetahui berbagai kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dan merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui peran serta mengambil keputusan. Nah, kita masuk ke startup bisnis. Jadi startup bisnis itu pertama kita bagi menjadi 2. Startup definisi adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa. Dan yang kedua, pengertiannya. Startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan cepat
beberapa jenis pendanaan dari sebuah perusahaan startup. Pertama, bootstrapping, mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki baik materi. Terus ada kedua itu seed funding. Cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberi pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisa berhasil. Lanjut ke seri A, B. Biasanya tahap ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah dimiliki atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari berbagai pihak ketiga. Lanjut ke tematika penulisan plan. Jadi 3 tipe business plan. Pertama, summary business plan ini terdiri dari 10 sampai 15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah yang tertarik dengan ide atau tidak. Terus lanjut ke full business plan. Business plan ini terdiri dari 25 sampai 30 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint untuk melakukan agenda operasional display. Business plan ini terdiri dari 40 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan kepada manajemen operasional. Ya, kurang lebih itu materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebaran saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.